Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakar Nur Fadilah, NIM 2511093. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan dari Van Ophuijsen, EYD hingga Puebi. Ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem penulisan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan mencerminkan perubahan dalam tata bahasa, budaya, dan kebijakan bahasa nasional. Sejarah ejaan Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini dengan beberapa pembaruan penting. Ejaan Van Ophuijsen 1901 disusun oleh Charles Adrian Van Ophuijsen bersama Nawawi Sultan Mamur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Diterbitkan pada tahun 1901 menggunakan huruf Latin sebagai dasar ejaan. Ciri khasnya yaitu menggunakan huruf OE untuk bunyi U, kemudian penggunaan DJ untuk bunyi J, penggunaan TJ untuk bunyi C, dan penggunaan tanda diakritik untuk vokal panjang. Makna dan pengaruh ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen memiliki nilai historis yang sangat besar karena menjadi tonggak awal standarisasi bahasa Melayu. Sistem ini memungkinkan bahasa Melayu diajarkan secara sistematis di sekolah-sekolah, digunakan dalam administrasi resmi, dan menjadi alat komunikasi tertulis yang lebih luas. Meskipun masih sangat dipengaruhi oleh sistem penulisan Belanda, ejaan ini membuka jalan bagi lahirnya kesadaran berbahasa yang lebih ilmiah dan teratur di Indonesia. Selain itu, ejaan ini menjadi dasar bagi ejaan-ejaan berikutnya, seperti ejaan Republik atau Swandi tahun 1947 dan ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD pada tahun 1972, yang terus memperbaiki dan menyederhanakan aturan-aturannya agar sesuai dengan karakter bahasa Indonesia yang mandiri. Dengan demikian, ejaan Van Ophuijsen bukan sekedar sistem penulisan, tetapi juga simbol awal perjalanan panjang pembakuan bahasa Indonesia menuju bahasa nasional yang modern dan seragam. Kemudian ada ejaan Republik yang dibuat pada tahun 1947, dikenal juga sebagai ejaan Swandi, yang ditetapkan pada 19 Maret tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Tujuannya untuk menyederhanakan dan menyesuaikan ejaan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan pentingnya seperti OM menjadi U, kemudian tanda diakritik dihapus, kata ulang ditulis dengan tanda hubung, serta huruf kapital hanya digunakan di awal kalimat dan nama diri. Selanjutnya, makna dan dampak penerapan ejaan Republik. Pemberlakuan ejaan Swandi memiliki makna historis yang sangat penting. Ia menjadi simbol kemandirian bangsa dalam bidang bahasa dan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem linguistik yang berbeda dari penjajahnya. Ejaan ini juga menjadi langkah awal dalam pembakuan bahasa Indonesia modern karena mulai diterapkan secara luas di berbagai media seperti surat kabar, dokumen pemerintah, buku pelajaran, dan karya sastra. Selain itu, penerapan ejaan Republik turut mempercepat proses standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meski sederhana, ejaan ini berfungsi sebagai jembatan menuju sistem yang lebih baik, yaitu ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD pada tahun 1972.
Dengan demikian, ejaan Republik tidak hanya mencerminkan perubahan teknis dalam penulisan, tetapi juga mewakili semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun jati diri dan identitas kebangsaan. Selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD 1972. Setelah lebih dari 2 dekade diberlakukannya ejaan Republik pada tahun 1947, perkembangan sosial, pendidikan, dan komunikasi di Indonesia semakin pesat. Pemerintah menyadari bahwa bahasa Indonesia perlu memiliki sistem ejaan yang lebih efisien, seragam, dan sesuai dengan dinamika zaman. Dalam konteks ini, ejaan yang disempurnakan hadir sebagai hasil dari upaya panjang penyempurnaan bahasa Indonesia agar lebih modern dan terstandar secara nasional. Latar belakang dan tujuan pembaruan ini yaitu memang sudah berhasil menyederhanakan sistem penulisan bahasa Indonesia, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam penggunaan ejaan Republik. Selain itu, Indonesia juga ingin menyatukan sistem ejaan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam yang sama-sama menggunakan bahasa serumpun, yaitu bahasa Melayu. Upaya ini melahirkan kesepakatan penyatuan ejaan bahasa Melayu Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi penetapan EYD di Indonesia dan ejaan Rumi Baharu di Malaysia. Tujuan utama dari penyempurnaan ini antara lain untuk mewujudkan keseragaman penulisan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk menyederhanakan sistem penulisan agar lebih mudah dipelajari oleh masyarakat luas. Kemudian untuk menghapus bentuk-bentuk ejaan yang masih dianggap kuno atau tidak praktis. Dan yang terakhir untuk menyesuaikan bahasa Indonesia dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi modern. Perubahan dan pembaruan penting dalam EYD. Yang pertama, perubahan huruf konsonan gabungan, yaitu beberapa gabungan huruf yang sebelumnya digunakan dalam ejaan Republik diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar sesuai dengan pelafalan asli bahasa Indonesia. Kemudian penulisan kata depan di, ke, dan dari. Dalam EYD, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya apabila menunjukkan keterangan tempat. Kemudian penyeragaman penggunaan huruf kapital dan tanda baca. EYD juga mempertegas aturan penggunaan huruf kapital, misalnya untuk nama diri, awal kalimat, dan gelar kehormatan tertentu. Selain itu, penggunaan tanda baca seperti koma, titik, dan tanda petik diatur lebih rinci agar penulisan menjadi lebih jelas dan komunikatif. Penyempurnaan umur serapan. Dalam EYD, penulisan kata serapan dari bahasa asing disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia tanpa mengubah maknanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan EYD, di mana ejaan yang disempurnakan bukan hanya sebuah aturan tata tulis, tetapi juga sebuah simbol kemajuan bahasa Indonesia. Melalui EYD, bangsa Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk memperbarui dan menyesuaikan bahasa nasional dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar budayanya. Peran EYD sebagai pedoman resmi berlangsung selama lebih dari 4 dekade, hingga kemudian diperbarui menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat sebagai POEB pada tahun 2015, yang terus menyempurnakan bahasa Indonesia agar tetap relevan di era digital dan global. Selanjutnya yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal sebagai POEB dari tahun 2015 sampai sekarang. Setelah lebih dari 4 dekade,
ejaan yang disempurnakan digunakan. Muncul berbagai tantangan baru di era globalisasi dan digital, seperti meningkatnya penggunaan bahasa asing, media daring, serta kebutuhan akan pedoman yang lebih rinci dalam komunikasi formal maupun non-formal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 sebagai penyempurnaan dari EYD. POEBI secara resmi menggantikan EYD dan menjadi dasar acuan baru dalam penulisan bahasa Indonesia baku di semua bidang, mulai dari pendidikan, media, administrasi, pemerintah, hingga publikasi ilmiah. Latar belakang dan tujuan penyusunan POEBI. POEBI disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap pedoman ejaan yang lebih sistematis, konsisten, dan relevan. EYD dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam menghadapi perkembangan kata serapan, teknologi informasi, serta perubahan gaya komunikasi masyarakat di era digital. Oleh karena itu, tujuan utama penyusunan POEBI meliputi: yang pertama, menyesuaikan kaidah ejaan dengan perkembangan bahasa dan teknologi informasi. Yang kedua, misalnya aturan penulisan istilah asing dan serapan yang semakin sering digunakan di dunia maya. Ketiga, memberikan pedoman yang lebih jelas dan terperinci mengenai penggunaan huruf, tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Keempat, menjaga keutuhan dan wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara. Kelima, yaitu memudahkan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai konteks, baik akademik maupun praktis. Kemudian, perubahan dan pembaruan dalam POEBI. Yang pertama yaitu penyempurnaan aturan huruf dan penggunaan kapital. POEBI memperjelas penggunaan huruf kapital dalam berbagai konteks, misalnya pada nama gelar, lembaga, jabatan, dan dokumen resmi. Kemudian pengaturan lebih rinci tentang tanda baca. POEBI memberikan pedoman dan panduan lebih sistematis tentang penggunaan tanda baca seperti koma, titik dua, tanda petik, dan tanda hubung. Kemudian ada penyesuaian penulisan unsur, serapan, dan istilah asing. POEBI memperbarui cara menulis kata serapan agar lebih konsisten. Kata asing disesuaikan dengan ejaan Indonesia tanpa mengubah maknanya. Penulisan kata ulang, kata depan, dan partikel. Yang pertama, kata ulang tetap ditulis dengan tanda hubung seperti buku-buku atau lari-lari. Yang kedua, kata depan seperti di, ke, dan dari tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya jika menunjukkan keterangan tempat. Contohnya seperti di sekolah, ke pasar, dan dari kantor. Keempat, yaitu partikel seperti lah, ke, dan ta tetap ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Makna dan dampak POEBI bagi bahasa Indonesia modern. POEBI hadir bukan sekedar sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai upaya pelestarian dan modernisasi bahasa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Bahasa Indonesia kini tidak hanya digunakan di lingkungan akademik, tetapi juga di dunia digital, media sosial, dan komunikasi internasional. Oleh karena itu, POEBI membantu menjaga keteraturan dan konsistensi penggunaan bahasa dalam berbagai platform dan situasi. Dampak positif dari penerapan POEBI antara lain yaitu bahasa Indonesia menjadi lebih adaptif dan fleksibel menghadapi istilah baru dari bahasa asing. Kemudian, penulisan resmi di instansi pemerintah dan pendidikan menjadi lebih seragam dan profesional. Selanjutnya yaitu dunia pendidikan memiliki pedoman yang terstandar untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda.
Dan POEPI juga menjadi acuan utama dalam penulisan akademik, jurnal ilmiah, serta karya sastra modern. Dengan POEPI, bahasa Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk bertransformasi tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Ia menjadi simbol kemajuan bangsa dalam menjaga bahasa persatuan tetap hidup, dinamis, dan berdaya saing di tingkat global. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan ejaan bahasa Indonesia menunjukkan proses panjang dalam membangun identitas bangsa. Setiap ejaan lahir sesuai dengan kebutuhan dan semangat zamannya. Ejaan Van Ophuijsen 1901 menjadi dasar penulisan bahasa Melayu dengan pengaruh Belanda, tetapi penting karena menjadi langkah awal pembakuan bahasa Indonesia. Ejaan Republik tahun 1947 atau Suwandi membawa semangat kemerdekaan dengan sistem yang lebih sederhana dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972 membuat penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih seragam dan modern, serta digunakan secara luas di sekolah, pemerintahan, dan media. Dan yang terakhir yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI pada tahun 2015 menyempurnakan EYD agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan penggunaan di era digital. Secara keseluruhan, perjalanan ejaan bahasa Indonesia mencerminkan upaya bangsa untuk menjadikan bahasa Indonesia semakin baku, mudah, dan modern tanpa meninggalkan nilai sejarah dan jati diri nasional. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.